Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menjadi proyek strategis nasional PSN. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjelaskan keputusan tersebut dilakukan untuk mempermudah pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan proyek IKN. Pemerintah memutuskan untuk menetapkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menjadi proyek strategis nasional. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas terkait PSN di Istana Bogor. Usai ratas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan keputusan penetapan IKN sebagai PSN diharapkan dapat mempermudah pembangunan proyek tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2021 tentang PSN, proyek jenis ini akan mendapat banyak keistimewaan dari pemerintah berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiayaan seluruh proyek. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jaminan diberikan berupa kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, prioritas kerjasama pemerintah badan usaha, hingga jaminan dari risiko politik. Ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa seluruh proyek-proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, tentunya investasi ini memiliki multiplier effect. Pemerintah juga akan mempercepat pengadaan barang atau jasa untuk proyek yang masuk daftar PSN. Selama periode 2019 hingga 2021, terdapat 66 PSN yang selesai dibangun dengan nilai proyek mencapai 414,3 triliun rupiah. Sementara Januari hingga Agustus 2022 ini sudah selesai 9 PSN senilai 140,1 triliun rupiah. Selain itu, pembangunan IKN Nusantara bisa menjadi booster bagi sejumlah kawasan properti yang sudah dikembangkan di kota Samarinda dan Balikpapan. Bahkan beberapa perusahaan pengembang properti skala nasional tengah mempercepat pelaksanaan pembangunan kawasan properti baru di dua kota tersebut. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan pembangunan IKN Pacu Kinerja Industri Properti. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bung Pras, selamat pagi pemirsa IDX. Salam sehat untuk kita semua. Baik, salam sehat juga Pak Bambang. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, tapi sebelum membahas lebih jauh, review dulu bagaimana dengan kinerja sektor properti di tanah air. Kita tahu pemulihan ekonomi sudah menggeliat kembali, normalisasi daripada aktivitas penduduk begitu. Apakah ikut juga mendorong kinerja sektor properti nasional? Kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini kan pemerintah telah mendukung dengan adanya PPN DTP dan LTV 100%. Dan kinerja itu tercermin dengan proses pertumbuhan khususnya di properti yang kemarin menurut Menko Perekonomian juga telah mencapai lebih dari 15,1 sekian persen, 15,23%. Dan ini satu prestasi yang bagus sekali, apalagi ke depan sektor properti selalu menjadi kebutuhan masyarakat karena dengan deadlock yang begitu besar di atas 10 juta, sektor properti adalah market yang relatif kebutuhannya sangat-sangat luar biasa. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa Presiden sudah menetapkan begitu dari IKN menjadi proyek strategis nasional. Nah ini apakah bisa menjadi booster nih untuk sektor properti ke depan? Ya, otomatis dengan adanya proyek strategis yang sekarang ini sudah berjalan, khususnya mungkin infrastruktur ya, dengan jalan tol, kemudian fasilitas-fasilitas pendukungnya, dengan skala yang begitu masif. Kalau kita lihat bahwa IKN ini dikembangkan di kawasan kurang lebih dari 250.000 hektar, artinya lebih dari 6 kali luasan Jakarta yang sekitar 66.000. Dengan nilai yang lebih dari 600 triliun nantinya, pasti ini akan menjadi magnet yang akan mendorong pertumbuhan dan penyebaran untuk development di luar Pulau Jawa khususnya. Dan Kalimantan akan menjadi salah satu booster perekonomian di bidang properti juga. Baik,
Kita tahu juga IKN ini mendorong banyak para pengembang perumahan begitu ya, bahkan skala nasional untuk mengembangkan kawasan properti baru. Ada beberapa kota yang disasar, Samarinda, kemudian Balikpapan. Nah, Anda melihat IKN ini pun, ya, Balikpapan. akankah menjadi ikon baru begitu, menjadi primadona baru untuk sektor properti kita, Pak? Pasti, pasti. Hmm. Saat ini memang yang bergerak adalah tentu daerah penyangga ya, karena mereka sudah tumbuh dan saat ini dengan adanya IKN akan makin cepat lagi geraknya. Sedangkan di IKN sendiri sebenarnya yang saat ini baru dimulai adalah wadahnya, artinya pemerintah mulai dengan infrastruktur, dengan segala kelengkapannya, bangunan-bangunan. Nah ini masih dalam bentuk proses pembentukan kan. Dalam proses pembentukan ini pasti nantinya baru bisa bergerak secara cepat pada saat ibu kota ini benar-benar mulai berfungsi. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 kan, diharapkan kan pemerintah sudah mulai aktif di sana. Baik, tapi dan saat ini yang pasti bergerak tentu di sekelilingnya, dan FLD bilang mungkin akan jadi sedikit handicap adalah kenaikan harga tanah ya di sekitar IKN ini yang sangat-sangat tinggi kan, lebih dari 10 kali lipat dari sebelum IKN itu dimulai. 10 kali lipat dari kenaikan harga tanah. Nah ini bicara mengenai pengembangan sektor properti kan erat kaitannya dengan ketersediaan lahan. Lantas bagaimana strategi dari pelaku ataupun pengembang pun dari real estate Indonesia sendiri menyikapi lonjakan harga tanah yang bahkan sampai 10 kali lipat tadi, Pak Bambang? Ya, nah ini tentu fungsi dari badan otorita yang saat ini sudah dibentuk. Dengan adanya badan otorita itu diharapkan pemerintah bisa menyiapkan land bank dan tentu pengembangan-pengembangan yang nanti akan dilaksanakan di sana tidak akan terhambat dengan masalah ketersediaan tanah. Dan tentunya diharapkan juga semua yang menyangkut masalah pertanahan itu bisa diatasi dengan aturan, dengan tentu masalah sertifikasi yang benar, dan tentunya kita menghindari sebanyak mungkin spekulan-spekulan yang bisa masuk ke daerah tersebut. Oke, dan kalau kita cermati dengan lonjakan harga tanah ataupun lahan tadi, lebih banyak terjadi di daerah penyangga IKN-nya sendiri seperti tadi ada Samarinda, Balikpapan, atau merata Pak untuk daerah Kalimantan yang dijadikan sebagai pusat IKN? Setahu saya dengan adanya badan otoritas di sana, pemerintah telah berusaha untuk memfreeze kan supaya masalah tanah di sana tidak menjadi handicap. Nah memang yang bergerak tentunya di daerah penyangga. Nah daerah penyangga ini kadang-kadang mereka terlalu mungkin over optimistis sehingga harga itu akan bergerak dari waktu ke waktu dengan kelipatan yang mungkin menjadi seperti kelipatan direct ukur ya. Nah itu yang harus juga bisa diatasi ya, karena sebenarnya kalau kita lihat IKN ini baru berfungsi secara maksimal tentu setelah pemerintahan aktif dan berfungsi di ibu kota Nusantara kita yang baru nanti. Baik, tapi lantas ini akan tetap mampu menarik minat para investor khususnya di sektor properti untuk membangun lagi kawasan-kawasan properti baru? Iya. Kalau kita lihat bahwa dengan konsep pengembangan yang masif, kemudian juga skala yang luasan yang begitu besar, dan pemerintah telah komit bahwa yang nanti diciptakan adalah green city, di mana nanti juga green development, green infrastruktur, green building, green environment, otomatis ini akan menjadi daya tarik yang menarik kan untuk investor bisa melakukan investasi, dan investasi itu tentu semuanya juga berhubungan dengan terbarukan energi yang saat ini memang dibutuhkan oleh pemerintah dan sesuai dengan kondisi dunia saat ini. Baik, tapi kalau kita lihat dari jenis properti yang akan dibangun di kawasan penyangga IKN sendiri dengan lonjakan harga tadi, siapa yang disasar akan menjadi pembeli ataupun konsumen dari produk properti tadi, Pak Bambang? Ya, kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya IKN itu baru berfungsi penuh pada saat nanti dia telah beroperasi. Artinya pada saat
pemerintah dengan segala kelengkapannya, ASN juga mulai pindah, ada sekian puluh ribu warga yang akan pindah ke sana, tentu semuanya membutuhkan fasilitas khususnya di bidang properti juga. Nah, diharapkan pada saat itulah nanti sebenarnya properti yang di IKN ini akan menjadi tumbuh secara organik ya, secara natural. Tapi saat ini tentu supporting pemerintah khususnya infrastruktur yang baik, kemudian juga zonasi-zonasi, lalu penghijauan dan komitmen-komitmen terhadap pengembangan itu bisa dilaksanakan dengan terpadu dan lancar beserta tepat waktu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan harga saat ini begitu sampai nanti operasional IKN sudah terjadi begitu, Anda melihat berapa sih range-nya saat ini, kemudian bisa kita bandingkan tidak sih nanti ke depan begitu ada kenaikan hingga berapa persen, Pak Bambang? Ya, itulah yang harus dijaga ya, karena sebenarnya kadang-kadang properti yang terlalu cepat naik pun punya impact yang negatif, karena tentu akan menjadi hambatan buat masyarakat, ASN, ataupun nanti warga yang ingin mengembangkan wilayah IKN kan. Yes. Yang penting adalah sebenarnya kita bisa melakukan development secara masif, tapi dengan pengawasan ataupun kontrol pemerintah ya, khususnya masalah pengadaan tanah. Dan itu kita udah sering sekali mengalami masalah adalah lonjakan tanah yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita, sehingga secara bisnis akan menjadi masalah yang besar, karena kan harga jual otomatis menjadi tinggi dan daya beli menjadi berat ya untuk masyarakat. Bisa di sana otomatis pasar properti juga akan melambat kalau harga itu nggak terjangkau dengan kemampuan masyarakatnya. Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan proyeksi dari peningkatan investasi real dari pembangunan IKN Nusantara. Ya, ini data dari Bappenas bahwa ada peningkatan investasi hingga 47,7% di wilayah Kalimantan Timur. Sementara untuk wilayah Pulau Kalimantan sendiri ada kenaikan hingga 34,5%. Sementara kontribusi dari pembangunan IKN Nusantara untuk Indonesia ada kenaikan hingga 5%. Itu dia beberapa kontribusi dari peningkatan investasi real dengan adanya pembangunan IKN Nusantara. Dan selanjutnya data dari pembangunan perumahan di tahun 2022. Backlognya masih 12,75 juta unit. Ada alokasi dana FLPP dari Kementerian PUPR tahun ini 23 triliun untuk membangun sekitar 200.000 unit rumah. Sementara alokasi BP2BT ini dalam bentuk tabungan perumahan 888,46 miliar rupiah untuk pembangunan 22.586 unit rumah. Dan lanjut kita lihat lokasi potensial dari investasi properti dari tahun 2020 sampai dengan proyeksi di tahun 2027 mendatang. Data dari Indonesia Property Survey ini masih Jabodetabek, kemudian Bali, Lombok, Labuan Bajo, kemudian Penajam Pasir Utara yang menjadi pusat pembangunan ibu kota Nusantara kita. Kemudian kota wisata nampaknya menjadi wilayah yang potensial untuk industri properti. Berikutnya pergerakan inflasi, ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian, di mana juga lonjakan inflasi yang membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Tercatat per Juli 4,94% untuk laju inflasi, meskipun di Agustus kemarin sempat terjadi penurunan karena terjadi deflasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Ya, Pak Bambang, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan kondisi yang ada, kemudian penetapan IKN menjadi PSN, kemudian ini bisa menjadi booster. Tantangan berikutnya dari sektor perbankan sendiri bagaimana dukungan yang diberikan, karena kita tahu properti ini membutuhkan hubungan yang erat dan dukungan yang kuat dari sektor perbankan nasional. Silakan Pak. Betul, kalau kita bilang saat ini properti di Indonesia khususnya perumahan hampir 90%, ya, lebih dari 80% itu menggunakan KPR. KPR boleh dibilang seperti darahnya bisnis properti, di mana perbankan adalah jantungnya ya, sehingga peran perbankan itu tidak terpisahkan dengan pengembangan properti dimanapun juga, karena pemerintah saat ini gencar di IKN, otomatis diharapkan juga ada kemudahan ataupun fasilitas baik perbankan untuk developer sendiri untuk mendevelop sampai dengan pendanaan untuk KPR ataupun kebutuhan untuk pembelian properti nantinya.
Baik, dan sejauh ini dukungannya bagaimana untuk perbankan? Apakah mereka juga masih memberikan kemudahan-kemudahan untuk penggunaan tadi dana pinjaman ataupun penyaluran dana untuk pengembangan properti? Iya, kalau kita bilang sebenarnya hubungan dengan perbankan sangat erat dan sangat baik. Hanya memang kadang-kadang problem utama di kita adalah masalah data-data dari si calon konsumen. Mereka kadang-kadang mengalami kesulitan untuk membuat supaya perbankan ini bisa memberikan kredit. Kadang-kadang urusan masalah seperti BI checking, kemudian juga call dia misalnya dia ada tunggakan di tempat-tempat lain. Dan belum untuk yang non formal ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat market properti itu bukan hanya di kalangan pengusaha seperti pegawai negeri ataupun pegawai swasta di perusahaan-perusahaan yang formal, tapi juga ada kalangan non formal yang kadang-kadang secara kemampuan mereka punya daya beli lebih bahkan. Tapi secara data perbankan sering kesulitan karena mereka mengharapkan ada data yang rapi, ada laporan keuangan yang benar ataupun ini. Jadi mungkin perlu juga ada semacam ya kemudahan-kemudahan juga untuk sektor non formal untuk meningkatkan daya beli masyarakat di properti. Lebih kepada administratif begitu ya, kendala yang dialami hingga saat ini. Wira swasta ya, khususnya wira swasta, pengusaha-pengusaha yang relatif UMKM, tapi mereka tentu butuh juga kan perumahan. Betul. Nah, dengan kondisi saat ini kita tahu tantangan kan di dalam negeri begitu. Ini cukup berat begitu. Setelah laju inflasi tadi sudah kita sampaikan trennya naik, demikian juga dengan inflasi inti Indonesia, kemudian Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya. Anda melihat bagaimana? Sudahkah memberikan dampak terhadap sektor properti atau masih ongoing? Saya rasa tentu dengan setiap kenaikan akan punya impact ya. Tapi saat ini memang kenaikan di Indonesia relatif masih bisa kita atasi. Untuk itu tentu developer ataupun pengembang seperti kami harus bisa mensiasati kenaikan-kenaikan suku bunga KPR yang tentu ke depan dengan adanya kondisi dunia yang saat ini bergejolak dan suku bunga di The Fed yang dari bulan ke bulan selalu naik. Kita harus siapkan, jangan sampai nanti dengan bunga yang tumbuh makin tinggi, bukan hanya daya beli yang akan turun, tapi juga pembeli-pembeli lama yang mereka sudah mendapatkan KPR dengan kenaikan suku bunga, otomatis angsuran akan naik, diharapkan mereka masih punya kemampuan untuk melakukan angsuran, jangan sampai terjadi ekstra pedep ya, sehingga banyak properti-properti yang akhirnya nanti kesulitan melakukan pembayaran. Makanya perlu diatur lagi lah supaya mungkin kenaikan khususnya untuk properti yang sudah berjalan kenaikannya mungkin tidak serta-merta. Lalu untuk properti-properti baru kami dalam hal ini developer tentu harus bekerja sama dengan perbankan membuat terobosan-terobosan secara kreatif ya untuk marketingnya, untuk down payment-nya, atau mungkin juga hal-hal yang lain sehingga daya beli masyarakat yang relatif terbatas mereka masih punya kemampuan untuk bisa membeli properti. Menurut Anda butuh insentif lagi begitu yang diperlukan dari sektor properti karena kita tahu kalau bicara mengenai proyek IKN kan bukan jangka pendek tapi jangka yang cukup panjang sekali begitu. Anda melihat ini bisa menjadi momentum juga untuk mendorong lagi kebangkitan sektor properti nasional, Pak Bambang. Ya, kalau untuk saat ini sebenarnya sih kita masih berharap khususnya untuk insentif-insentif ya. Kalau kita lihat per akhir September ini PPN DTP akan berakhir. Kami di RE juga sedang memperjuangkan agar PPN DTP itu masih bisa dijalankan mungkin 1 semester atau bahkan kalau perlu sampai dengan tahun depan sehingga pasar properti yang saat ini juga bukan dalam kondisi normal ya karena dengan adanya kenaikan suku bunga kemudian juga kenaikan BBM yang berimpact terhadap pembangunan konstruksi yang akan naik sedang dan selalu kita akan harus hitung ya bahwa kenaikan itu tentu berimpact terhadap kenaikan harga properti juga. Otomatis daya beli itu harus disupport. Nah, salah satu support yang kita harapkan adalah PPN DTP itu bisa diperpanjang kembali. Itu dia beberapa tantangan dan lanjut tantangan berikutnya. Pemerintah sudah memutuskan 3 September kemarin menaikkan harga bahan bakar minyak. Apakah ini yang menjadi kekhawatiran
tersendiri nih dari kalangan sektor properti, Pak Bambang, dengan adanya kenaikan harga BBM? Ya, mungkin Bung Pras bisa tahu ya bahwa properti ini adalah bisnis yang sangat tergantung dengan building material. Sedangkan building material semua item di properti itu sangat berat-berat. Kita lihat semen yang harganya cuma 70.000 beratnya 50 kilo, kemudian juga pasir dan sebagainya. Sehingga kenaikan BBM menyebabkan kenaikan transportasi tentu menyebabkan kenaikan bahan bangunan yang saat ini melonjak mungkin secara konstruksi bisa 10-15%. Dan tentu kami sebagai developer harus menghitung ulang dan rasanya ke depan pasti harus terjadi kenaikan lah, mungkin antara 3-5% dari harga yang saat ini ada. Oke, itu berpengaruh terhadap harga jual sektor perumahan sampai dengan 5% dengan kenaikan tadi dari harga BBM ini terhadap bahan bakunya 10 sampai dengan 15%, kemudian ditambah dengan kenaikan harga suku bunga acuan tadi begitu untuk perbankan. Anda melihat bagaimana prospeknya begitu? Apakah benar-benar tahun ini harusnya bisa menjadi pijakan yang kuat untuk kebangkitan sektor properti kita ke depan, Pak Bambang? Pasti, jangan lupa tadi dalam review di awal, kita lihat bahwa backlog yang saat ini mencapai untuk perumahan lebih dari 12 juta unit. Betul. Otomatis market itu sebenarnya masih sangat-sangat potensial. Hanya tentu balik lagi adalah masalah daya beli. Nah, daya beli salah satunya adalah dari perbankan ya, khususnya untuk masalah KPR. Jadi ketersediaan KPR, kemudian juga khususnya untuk FLPP ya, perumahan-perumahan bersubsidi yang diharapkan tentunya ketersediaan KPR bersubsidi, lalu suku bunga yang relatif mungkin juga bisa dijaga, jangan sampai terjadi lonjakan yang drastis. Dan yang terakhir tentu dari kami ya, kita harus melakukan terobosan-terobosan kreativitas untuk masalah penjualan sehingga program pemerintah itu tetap berjalan dan penjualan tetap bisa berlangsung dengan baik. Tapi optimisme Anda masih tetap terjaga begitu ya Pak Bambang? Pasti, karena properti adalah sektor yang sangat dibutuhkan dan itu menjadi kebutuhan basic serta dia menjadi lokomotif juga perekonomian. Baik, itu dia Pak Bambang. Nampaknya proyek IKN ini benar-benar bisa menjadi booster, tapi dengan dukungan dan penjagaan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tadi daya beli masyarakat yang paling utama ini tetap terjaga sehingga memiliki kemampuan ya untuk membeli produk-produk properti yang ditawarkan oleh para pengembang, termasuk dari DPP Real Estate Indonesia. Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Bambang, terima kasih. Salam sehat dan sukses terus untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.